Halo semua, kembali lagi di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra. Hari ini saya mengajak salah satu teman saya bernama Zahra. Perkenalkan diri, Zahra. Halo, aku Zahra Frida Intani, biasanya dipanggil Zahra. Teman satu S1-nya Ezra. Iya, jadi Zahra ini teman satu kampus, kita sama-sama psikologi begitu. Jadi aku undang Zahra ini hari ini kita ngobrol-ngobrol ya biasa aja, ngobrol-ngobrol santai aja tentang pengalamannya si Zahra ini kuliah itu seperti apa gitu karena yang aku tahu Zahra ini dia telah menempuh pendidikan S1 dan menempuh pendidikan S2. Betul kan Zahra? Betul, betul. Oke, jadi mungkin kita sharing-sharing aja. Apa sih bedanya tuh loh antara S1 atau S2? Apakah sebenarnya sama saja atau ada perbedaan banyak atau sedikit? Gimana Zahra? Oke, jadi kan aku S1 dan S2-nya psikologi ya, teman-teman. Hmm. Nah, kalau di psikologi itu memang terasa banget bedanya karena ketika S1, yang paling kerasa sih, kita belajar banyak teori. Tapi untuk praktik, secara praktik konseling ya, praktik sebagai psikolog itu memang masih dasar sekali. Nah, sedangkan saat S2 itu banyak dari mata kuliahnya dan jam belajarnya pun kita habiskan untuk praktik. Jadi benar-benar mengasah soft skill-nya begitu dalam menjadi psikolog. Itu perbedaan yang sangat-sangat terasa. Ini sebagai info juga artinya Zahra ini S2-nya S2 profesi gitu ya? Oh iya, benar sekali. Oh iya, gitu teman-teman. Jadi S2 di psikologi itu juga ada bedanya begitu ya. Kalau mengambil magister yang psikologi itu nanti keluarannya adalah menjadi scientist, ilmuwan, tidak bisa praktik. Sedangkan kalau mengambil yang magisternya psikologi profesi, nah nanti gelarnya akan ada tambahan psikolognya. Ya begitu ya. Jadi yang Zahra ambil ini yang S2 yang magister profesi, ya kan? Benar. Nah, gitu. Lalu perbedaan lainnya deh antara S1 S2 mungkin dari teman-temannya. Mungkin kalau S1 temannya gimana, S2 teman kuliahnya gimana? Sepengalaman kamu gimana Zahra? Kalau S1 jelas teman-temannya lebih banyak ya. Waktu itu kita seangkatan berapa ya? Hampir 200 kalau nggak salah. Kelasnya ada 4 dan banyak itu kegiatan mahasiswa seperti kalau di psikologi UGM kan ada BKM gitu ya, lembaga mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, ketika S2 yang terasa saya sendiri waktu S1 kan cukup aktif ikut beberapa organisasi kampus ya. Tapi waktu di S2 seingat saya tidak sama sekali ikut organisasi. Jadi benar-benar 2,5 tahun itu ya untuk kuliah dan satu kelas tuh cuma 34. Oh, satu kelas hanya 34. Itu satu kelas atau satu angkatan itu Zahra? Satu kelas klinis. Satu kelas klinis. Hanya 34 orang. Beda banget sama yang waktu S1 yang satu angkatan hampir 200 ya. Benar, dan usianya kan juga waktu S1 kan kita rata-rata sama ya, 94, 95. Iya. Sedangkan waktu S2 tuh beragam. Jadi ada yang sudah waktu itu jarak usia dengan saya tuh 10 tahun. Waduh, wow. Kakak tingkat 10 tahun dan ada juga yang 1 tahun di bawah saya gitu. Lebih beragam ya kalau S2 ini ya. Benar. Oke. Tapi sepengetahuan kamu, kan kamu bilang tadi waktu S2 kamu tidak mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Tapi adakah mahasiswa S2 yang kamu tahu, walaupun dia tetap S2, dia tetap mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa gitu? Apakah ada? Setahu saya di magister di UGM ya, itu tuh ada organisasi mahasiswanya yang setingkat untuk magister. Tapi seingat saya di kelas di yang angkatan saya klinis itu sebenarnya tidak ada yang ikut organisasi kampus. Ada organisasi tapi di luar, misalnya seperti volunteer, ikut NGO, yayasan gitu. Tapi untuk organisasi kampus seperti kalau kita S1 ya ada yang ikut BEM, ada yang ikut keluarga muslim, itu tidak ada.
beda beda banget ya. Kayak waktu Iya, kita S1 itu hampir ya agak setengah-setengah kayak SMA nggak sih? iya, iya, Ya, benar-benar kita ada bikin belajar, panitia. kita ada panitia, kita ada organisasi, tapi ketika S2 itu kayak full tenaga dan pikiran kita taruh untuk untuk belajarnya nih ya, Benar, untuk belajar benar. klinisnya itu ya. Kalaupun bukan yang belajar ya tetap relate-nya tetap ke praktik, latihan praktik gitu. Misalnya kalau teman-teman saya dulu ikut fitrah ya, namanya fitrah Baitul Hikmah tuh, itu juga belajar, bukan organisasi yang bikin panitia tapi yang belajar juga tentang psikologi Islam, kemudian mendampingi komunitas. Nah itu kan juga ranahnya tetap belajar praktek ya. Jadi lebih ini ya dinamikanya mahasiswa S2 ini emang mereka itu mendalami ilmu yang mereka sukai gitu nggak sih? Iya, benar. Kalau S1 itu yang seingatku kayak ada aja, walaupun udah masuk psikologi tetap aja dia tuh ragu gitu loh. Aku Iya, cocok nggak merasa sih? salah jurusan. Iya, benar. Aku cocok nggak sih? Aku betah nggak sih di sini? Dan kan ada beberapa teman kita yang level S1 itu juga tidak tidak melanjutkan ya karena merasa tidak cocok dengan jurusan, dia pindah ke yang lain. Tapi kayaknya kalau udah level S2 ini udah kayak serius banget gitu nggak sih? Kayak nggak Iya. mungkin lagi nggak cocok gitu loh ini. Karena itu Mau nggak benar-benar mau. pilihan dia. Bener Benar. nggak kayak gitu? Benar, karena apa? Itu kan studi lanjut ya, berarti kan memang sudah niat untuk mendalami. Plus kan biayanya juga tidak semurah ketika S1. Jadi Iya, lebih lebih tinggi lah daripada S1 ya. tapi sebenarnya ada sih, Dra, yang kemarin Kenapa? waktu sharing-sharing gitu ya. Uh-uh. Ada teman yang kok begini ya, kayaknya aku lebih cocok sains gitu. Lebih cocok bisnis Oh, oke. sains dibandingkan dengan profesi. Jadi walaupun ragu itu ragunya masih satu ranah ya, maksudnya psikologi sains atau Iya, psikologi yang profesi gitu ya. iya benar. Bukan waktu kayak S1 kayaknya aku lebih Teknik. cocok teknik nih, kayaknya aku lebih cocok akuntansi nih kayak gitu. Iya. Masih satu ranah, beda jurusan aja. Oke. Nah, ini kan Zahra ini magister profesi. Nah, itu lebih belajar, ini magister profesi dan klinis kan? Iya. Magister profesi dan klinis. Itu lebih banyak prakteknya atau lebih banyak teorinya yang Zahra alami ini? Praktiknya, lebih banyak praktiknya. Dan Jadi prakteknya mungkin itu seperti apa contohnya? kalau review ya, jadi di review mapro, kita biasanya bahasanya mapro gitu, magister profesi, itu ada 5 semester. Nah, semester pertama itu full kuliah teori kemagisteran, seperti misalnya statistik, kemudian metode penelitian, eksperimen, kuantitatif, kualitatif, kode etik, dan lain sebagainya. Dan juga mata kuliah profesi seperti asesmen klinis, intervensi, konseling, terapi klinis, diagnosis, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang mata kuliah kemagisteran seperti yang pertama tadi aku jelasin itu, ya sama kayak S1 kurang lebih ya, cuma memang lebih dalam materi yang diberikan, ujiannya ya teori juga. Tapi kalau yang mata kuliah keprofesian yang tadi asesmen atau pemeriksaan, intervensi, terapi, dan lain sebagainya, itu kita praktik. Jadi mungkin 1-2 pertemuan dijelaskan basic teorinya, kemudian kita praktik dengan klien sesama teman. Jadi kita menerapkan itu asesmennya, wawancara, observasi, tes psikologi ke teman-teman, sampai diagnosis meskipun pasti berbeda ya dengan diagnosis klinis. Dan juga intervensi terapinya. Jadi di akhir waktu ujian semester itu, ya dilihat sama dosennya, kita nerapi gitu teman kita di depan dosen, nanti dinilai di situ. Nah, semester 2-nya itu seingat saya full profesi, tapi bedanya praktiknya sama klien luar. Jadi kita buka prek gitu. Oh, oke. Siapa yang mau jadi klien dengan permasalahan bla 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 bla. Terus juga ada kita bikin program komunitas, program kelompok, konseling kelompok. Semester 3 kita praktik di luar. Kalau yang semester 1-2 kan udah di ranah kampus nggak sih? Benar. Nah, yang semester 3 itu
kami sudah ke puskesmas selama 2 bulan, praktek di RSJ 1 bulan, sama praktek di pilihan mau milih BNN atau di BRSPA seperti panti asuhan anak sosial gitu. Baru semester selanjutnya tesis gitu. Ya, jadi kalau aku dengerin dari penjelasnya Zahra tadi, jadi semester 1, 2, 3, 4 itu rasanya kayak non-stop, tidak tanpa henti. Iya nggak sih? Bener nggak kayak gitu? Bener. Memang semua teman-teman tuh bilang kalau mau masuk Mapro itu kesiapannya tidak hanya secara fisik, finansial, tapi mental juga. Karena dengan begitu banyak tugas, itu kan praktek kan juga kita butuh bikin laporan ya, dan itu cepat terus-terusan. Itu kalau nggak kuat, udah lapar. Tapi menurut kayaknya itu diperlukan deh, karena aku tahu kalau magister profesi kan nanti title-nya dapat psikolog ya, dan psikolog kan perlu untuk ya you know lah akan bertemu dengan klien-klien yang beda banget latar belakangnya antara satu klien dengan klien lainnya, dan kita perlu untuk siap. Mungkin itu salah satu cara juga kali untuk mempersiapkan mental calon-calon psikolog ini, jadi kayak non-stop seperti itu. Makanya waktu semester 1 kan kita prakteknya sama teman-teman sendiri tuh ya Zra. Sebenarnya itu misi aslinya, misi tersembunyinya mungkin adalah untuk menyelesaikan masalah masing-masing kita. Jadi biar lebih siap nanti kalau ketemu dengan klien yang mungkin ada permasalahan serupa. Ini hal yang menarik nih. Aku sering dengar banget waktu aku masih S1, aku sharing-sharing sama mahasiswa profesi S2. Kita itu waktu semester 1 tuh harus membuka diri, harus menyelesaikan. Aku tuh masih bingung. Apakah harus seperti itu gitu loh. Kok kayak ada sesi khusus, kayak istilahnya setiap calon psikolog itu perlu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Apakah itu beneran ada? Apa gimana? Iya. Jadi kan kita kan dapat kalau waktu di semester angkatan saya itu kita 3 kali di asesmen dengan teman yang berbeda dengan pendekatan atau metode terapi yang berbeda. Memang sebenarnya tidak ada keharusan kita menceritakan masalah asli gitu ya. Bisa kita pura-pura gitu kan dengan masalah orang lain, masalah buatan. Cuman waktu itu ada salah satu dosen yang menyampaikan bahwa maksimalkanlah kalian di sini, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Untuk menjadi empati, kita perlu juga belajar untuk tahu rasanya gimana susahnya gitu menceritakan hal terburuk dalam diri, hal yang dibenci dari diri. Dan dari proses itu, proses kita diubek-ubek ya, bahasa kalau teman-teman tuh kita diubek-ubek semester 1. Ada yang sampai pingsan lah di kelas, ada yang sampai ya begitulah teman-teman. Kita bisa bayangkan ya, kalau luka kemudian kamu pegang-pegang itu kan sakit. Nah itu seperti itu, luka psikologis diubek-ubek. Cuman setelah kita berproses di situ, makin kaya akan emosi gitu. Jadi kita bisa tahu, oh gini rasanya sakit, oh begini tuh rasanya takut, benci, senang, bahagia, dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti kami di semester 2 bertemu dengan klien asli begitu ya, orang lain, bisa lebih, pengalaman-pengalaman tadi tuh istilahnya apa ya, mengayakan kita, mengayakan soft skill kita sebagai psikolog. Jadi memang itu terjadi beneran, dan untuk angkatan saya sih alhamdulillah paling pol ya, tadi itu pingsan. Terus sebentar. Paling pol pingsan. Artinya kamu pernah dapat cerita yang lebih dari itu. Iya, kalau angkatan atas tuh biasanya kalau angkatan atas tuh ada yang sampai jam 12 malam di kampus ya proses terapi itu. Dan ada yang sampai cuti karena saking nggak kuatnya tuh cuti berapa semester. Tapi insya Allah untuk yang setelahnya lebih bagus lah. Istilahnya beban psikologisnya lebih ditata. Jadi paling pol pingsan. Oke. Bukan maksudku untuk tertawa atau itu hal yang lucu. Aku tahu itu bukan hal yang lucu, tapi paling pol saja pingsan artinya itu dia, maksudnya beban psikologis itu nyata. Itu sebenarnya nyata gitu. Beban psikologis itu nyata, dan itu bukan hal yang remeh-temeh sebenarnya gitu. Karena nyata nih, ada orang sampai pingsan, ada orang perlu waktu berjam-jam, bahkan perlu cuti untuk
istilahnya untuk mengembalikan diri dia. Benar. Jadi ini benar. Jadi mungkin sakit fisik dengan bukan sakit ya, beban fisik dengan beban mental itu mungkin derajatnya bisa sama gitu loh. Iya benar. Maka dari itu dia mungkin buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini yang ada keinginan untuk masuk Mapro, jangan jadikan ini penghalang gitu ya. Iya, ini bukan nakut-nakutin gitu ya. Bukan. Tapi ini pengetahuan aja bahwa oh ya nanti bersiaplah ketika kita tahu kan kita jadi bisa menyiapkan hati gitu ya. Nanti akan ada proses ini sebelum menjadi psikolog. Iya, kayak kalau aku lihat sih Mapro ini kayaknya ini nggak sih kayak soft skill yang core inti dari orang-orang Mapro ini aku merasakan mereka tuh perlu untuk empati gitu loh. Iya nggak sih? Benar. Empatinya yang kalau nggak salah salah satu dosen kita waktu kita S1 juga bilang empati itu bisa kok dilatih gitu loh. Benar. Jadi tidak harus kayak orang yang terlahir terus dia punya trait empati yang udah tinggi terus dia akan lebih cocok ke Mapro. Mungkin enggak, mungkin ada orang yang bukan kualitas sih, derajat empatinya itu masih sedikit, cuma itu bisa dilatih gitu loh. Benar. Itu bisa dilatih. Jadi jangan berkecil hati gitu, kayak aku dulu nggak peduli sama orang ya. Kalau kita berlatih untuk peduli dengan orang kan pada akhirnya kita bisa peduli dengan orang gitu kan. Benar. Empati, peka itu tuh bisa sekali dilatih dan sangat-sangat difasilitasi ketika kita studi di Mapro. Gitu. Terus gini, aku mau balik lagi. Kan tadi kamu bilang teman-temannya itu bisa beda umurnya 10 tahun. Beda kayak waktu kita S1 ya sepantaran, beda 1-2 tahun. Nah, beda 10 tahun itu kan udah kayak jauh banget tuh. Terus dinamika misalnya kayak ada kerja kelompok atau ada sesuatu yang melakukan hal yang bersama itu gimana dinamika dengan orang-orang yang mahasiswa yang statusnya sama mahasiswa tapi perbedaan umurnya itu jauh banget, bisa sampai 10 tahun kayak gitu. Sebenarnya kalau pengalaman yang berkesan untukku ya, waktu S1 kan kita lebih sering mungkin interaksinya sama saya pribadi itu lebih sering interaksi sama adik-adik kelas kan. Iya. Sebagai kakaknya lah. Nah, sedangkan di Mapro nih aku termasuk yang muda. Jadi angkatan yang muda dan itu banyak kakak-kakak termasuk yang tadi jarak usianya 10 tahun. Awalnya waktu mikir tuh gimana ya, awkward nggak ya, nyambung nggak ya dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari semester 1 yang kita nggak mau disuruh untuk dinamikanya bersama, sampai bareng, nugas bareng, nyaman-nyaman aja, jadi kayak temen gitu loh. Kadang-kadang sampai nggak ngerasa kalau yang 10 tahun sih tetap kerasa ya mbak gitu kan kakak. Cuma yang jarak 3 tahun, 4 tahun tuh ya masih manggilnya mbak, cuma tuh rasanya kayak temen akrab gitu loh sebenarnya. Jadi kadang-kadang mikir, iya ya kita tuh jaraknya 3 tahun dan kadang-kadang kakak-kakak pun kalau sama aku nih, kalau aku melakukan kesalahan atau hal yang konyol tuh mereka memaklumi, selayaknya memaklumi adik. Tapi di sisi lain kalau misalnya lagi belajar bareng dan misalnya aku sudah lebih paham lebih dulu daripada mereka, nah mereka nggak masalah juga gitu loh untuk nanya dan diskusi bareng, Zah ini bagaimana ya, Zah ini gimana ya, jadi terus sih tidak menghambat apapun, natural aja. Iya, soalnya aku ini dalam pikiranku kan kita masyarakat Indonesia ya, yang mungkin kata kasarnya itu umur itu bisa menentukan sikap gitu loh. Gitu. Kalau dalam masyarakat, dalam circleku ya, kalau semakin tinggi umurnya itu kayak dianggap dia yang lebih tahu, dia yang lebih bisa, pokoknya dia yang serba lebih gitu loh. Nah kan ketika di kampus itu kan sama-sama inilah, kamu mahasiswa, saya juga mahasiswa gitu loh. Dan ternyata Zahra bilang tadi, ternyata kalau statusnya sama-sama mahasiswa, ya sama-sama belajar artinya. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau kita tahu sesuatu, mereka akan belajar sama kita akan coba sharing.
kalau kita juga nggak tahu sesuatu, mereka juga akan sharing kepada kita, gitu kan? Benar. Dan mungkin plusnya juga karena kan kalau di Mapro yang di UGM ya, kan ada 3 kelas nih. Ada kelas yang satu klinis, saya di klinis, PIO, industri organisasi dan pendidikan. Yeah. Jadi karena kelas kecil itu, jadi benar-benar ya dekat gitu loh, semua saling tahu satu sama lain, rapat-rapat bareng. Kalau yang jarak 10 tahun itu mbaknya sudah punya anak nih, jadi anaknya tuh ya dikenal sama teman-teman semua kalau pas dibawa. Gitu. Udah ini ya, hampir seperti keluarga nggak sih? Iya, benar. Sepertinya menyenangkan. Ayo Zara, lanjut. Sabar. Gue perlu menyelesaikan beberapa hal dulu sebelum lanjut ke S2. Gitu. Apalagi ya? Ada pengalaman menarik apa lagi nih selama ya mungkin di S1 atau di S2 profesi ini? Paling berkesan deh, atau gini aja. Tugas yang menurutmu waktu itu paling berat, walaupun berat lebih challenging lah ya, paling menantang ya. Tugas yang kamu dapatkan yang paling menantang yang pernah kamu dapat. Kayaknya semuanya akan aku ceritakan di semester 1 jadi memang karena ya kita bayangkan ya yang baru lulus S1 baru, bahkan aku sudah itu posisi aku udah di S2 waktu itu, jadi kayak udah diterima kan, udah accept gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa, udah langsung gaspol gitu kan. Disuruh langsung mikir hati, basic dan lain sebagainya. Nah, kebetulan tuh waktu mata kuliah psikodiagnostika, jadi alat tes gitu, proyektif, namanya TAT. Nah, itu kita dikasih deadline-nya itu antara ngambil data, jadi ngetes sama interpretasi dan lain sebagainya itu jaraknya sebentar, mungkin cuma 5 hari atau 4 hari, sedangkan laporannya itu kan panjang memang panjang. Dan ketika dikasih penjelasan teori itu kan paling cuma sehari 2 hari, dan itu sisanya kita memang mau nggak mau harus belajar sendiri, nggak mungkin hanya mengandalkan belajar di kampus tuh nggak mungkin sekali. Nah, asistennya saat itu mungkin karena deadline-nya mepet-mepet, jadi mau nggak mau asisten tuh sikapnya tegas gitu kan ya, tegas dan tak. Nah, nah karena tak-tak-taknya itu, jadi hawa di kelas tuh semuanya lah, nggak cuma saya, sekelas tuh kayaknya tuh hawanya tuh panas semua, jengkel semua, apalagi kalau udah revisiannya dengan kata-kata yang mungkin sedikit menyayat hati gitu kan. Wah, itu benar-benar pressure-nya. Itu teman-teman selama 1 semester itu banyak yang sampai nggak tidur, ngerjain di kafe itu semalaman. Ya itu sih, kalau saya sendiri karena lebih memilih untuk tidur daripada tidur dulu. Tapi itu sih pressure terberat karena kita juga baru adaptasi. Oke. Tapi itu waktu semester 1 ya? Semester 1. Oke. Dengan semester 2 ke 3 yang kamu rasakan bebannya sama, tapi karena kamu udah biasa, atau emang bebannya lebih sedikit aja? Karena sudah terbiasa dan aku sangat menikmati. Karena apa? Kan sudah ketemu klien asli ya. Iya. Apalagi waktu semester 3 kita PKPP di puskesmas, di rumah sakit, sama di PRSPA itu, aku merasa inilah gitu loh, kuliah menjadi psikolog tuh seperti ini. Karena menikmati, jadi meskipun memang bebannya banyak, nulis laporannya banyak, deadline-nya juga mepet-mepet, cuman lebih menikmati dibandingkan waktu yang semester 1 itu. Iya, aku dapat insight. Ini artinya mahasiswa psikolog ini bukan orang biasa-biasa. Maksudnya bukan orang biasa-biasa, adalah orang yang terpilih. Maksudnya gini, orang yang emang memiliki passion dalam ilmu psikologi gitu loh. Itulah kenapa Zahra walaupun berat, dan aku dengar emang berat semester 1, 2, 3 hingga lulus itu non-stop, tetap Zahra nikmati karena itu passionnya Zahra. Iya, aku suka dan nikmati. Artinya hal ini tidak terjadi hanya di ilmu psikologi saja dong.
hal Benar. ini terjadi untuk ranah yang lain gitu. Mungkin ranah videografi, mungkin ranah ilmu teknis, ilmu dokter, ilmu kehutanan, atau yang lain-lain, bahkan mungkin visipol. Jadi selama kita punya passion dan itu emang yang benar-benar kita nikmati, kita bisa tidak merasa capek gitu, walaupun bebannya banyak gitu. Setiap kali capek ingat purpose-nya apa nih, tujuannya aku kuliah apa, tujuannya aku di saat teman-teman lain mungkin ada yang sudah bekerja gitu kan ya, atau lagi cari-cari PNS dan lain sebagainya, sedangkan kita kuliah lagi gitu kan, membebani orang tua lagi. Tapi karena tahu tujuannya, jadinya itu keep us going. Aku dapat perspektif baru nih, karena mungkin perspektif orang yang tidak S2 kayak wah enak nih S2 gitu, enak nih kuliah. Tapi saat S2 aku punya perspektif ini, wah mereka udah kerja nih, saya masih kuliah nih. Kapan nih gini? Kapan bisa berpenghasilan? Yang lain udah kerja kesana kemari, udah berkarir. Saya masih S2. Jadi sebenarnya sama-sama aja punya kecemasan sama-sama tuh. Benar, uang sinawang lah bahasanya. Iya. Tapi benar sih emang harus ingat tujuannya gitu. Benar. Oh iya, sama support system itu juga. Gimana karena tuh kan support systemnya? Kalau di klinis kemarin kan sangat-sangat kekeluargaannya terasa ya. Jadi mereka ini teman-teman yang lain itu, karena biasanya kalau menderita bersama kan kita jadi semakin kompak, saling mendukung gitu ya. Nah itu yang membuat nyaman juga menjalani perkuliahan. Iya bener sih, support system itu. Karena ya itu aku kan waktu S1 penelitianku tentang kesepian dan dukungan sosial tuh. Dukungan sosial. Aku waktu S1 suka nih klinis nih, ranah-ranah klinis. Tak teliti nih, orang kesepian itu kalau punya dukungan sosial, kesepiannya nambah sepi apa nambah nggak sepi gitu. Merasa nggak sepi, ternyata ya pasti merasa nggak sepi gitu loh. Cuma aku kagetnya adalah ternyata dukungan sosial itu di penelitianku itu mempengaruhi kesepian sebesar 70%. Gitu. Wah, wow. Itu tinggi gitu. Kata dosen-dosen ini tinggi sekali gitu. Wah, menarik tuh analisisnya. Kamu ambil datanya ke siapa? Dewasa awal? Waktu iya dewasa awal subjeknya itu orang-orang yang punya keluarga yang tidak harmonis. Gitu. Karena aku ketemu komunitasnya gitu. Aku ketemu komunitasnya, aku izin minta ambil data, mereka isi kuesioner dan wow emang tinggi tuh. Jadi emang ketika kita punya support system, kita punya dukungan sosial, ya rasa sepi itu akan hilang gitu loh. Bukan hilang sih, akan sangat-sangat berkurang gitu. Jadi ya benar juga, support system itu perlu untuk perkembangan individu orang gitu. Benar. Bahkan ketika sama-sama menderita gitu. Sama-sama menderita. Mungkin bahasanya bukan sama-sama menderita sih. Menderita sih sama-sama sama-sama. Aku lupa, mungkin ada bahasa yang lebih enak. Cuma aku nggak tahu. Challenge, sama-sama. Oh iya benar, sama-sama mendapatkan tantangan gitu. Dan overcome-nya juga sama-sama. Benar. Dan di situ akan ada emotional bonding yang lebih tinggi gitu. Kan kayak Indonesia bisa merdeka kan karena juga itu kan rasa tertantang ya. Tapi emang kalau di bahasa masyarakat emang lebih gampang kita bahasakannya sama-sama menderita. bahasa gaulnya ya. Iya, bahasa gaulnya emang itu jauh lebih gampang kayak gitu. Terus Zahra nih, setelah ini apa yang akan kamu lakukan, Zahra? Setelah ini, jadi saya sudah lulus kan di Januari 2020 kemarin. Nah, seperti layaknya psikolog-psikolog lain, kebanyakan ya, mahasiswa makro, pasti kan pengen praktek. Alhamdulillah diberi kesempatan kemarin 2 tahun mengabdi di Pemkot Semarang, di Dinas Pendidikan, sebagai psikolog di sana. Gitu. Dan alhamdulillah juga ada praktik pribadi di
Semarang. Namanya Hanania Consulting, @hanania.consulting, teman-teman. Itu ada Instagramnya nggak? Ada Instagramnya. Hanania Consulting. Consulting. Hanania ya. Hanania. Nama yang bagus itu, Hanania. Iya dong. Gitu. Jadi nanti para pendengar yang mau lihat-lihat Instagramnya Hanania bisa langsung hanania.consulting gitu. Yes. Ngobrol-ngobrol di direct message-nya bisa kan? Bisa. Di direct message bisa, di link itu ada mengarah ke WA juga bisa. Okay. Kalau mau tanya-tanya. Siap. Ini satu hal yang bagus ini, memperbanyak platform untuk kesehatan mental ini gitu. Iya, apalagi selama pandemi ini jadi banyak banget loh, Zara. Oh iya, gimana? Apa yang kamu temukan di pandemi ini? Kalau sebelumnya kan yang namanya biro psikologi atau akses ke psikolog kan biasanya di rumah sakit, kalau di Jogja ada di puskesmas atau di biro-biro kantor-kantor gitu ya. Iya. Tapi sejak pandemi karena memang terbatas secara fisik, jadinya banyak nih platform psikologi online, baik yang sifatnya memberikan layanan konseling secara online, juga edukasi. Hanya mungkin sekarang teman-teman mungkin salah satu pendengar di sini juga sering nih dapat postingan-postingan gitu ya tentang edukasi seputar mental health gitu. Dan sebenarnya memang katanya yang sudah berkiprah jauh sebelum pandemi juga, jumlah klien ternyata lebih banyak setelah pandemi. Apa faktornya yang kamu tahu deh? Yang menurutmu deh, kenapa bertambah? Karena kan waktu di awal pandemi itu kan kita istilahnya apa ya? Adaptasi ya. Adaptasi dengan situasi yang uncertain atau tidak pasti. Dulu waktu itu awal corona itu apa, berbahaya apa, dan banyak kebijakan-kebijakan yang mengubah pola hidup kita. Dan itu bisa jadi trigger rasa panik, cemas, takut. Nah itu banyak beberapa klien-klien itu datang karena keluhan psikosomatis atau merasa sakit nih badannya, tapi ternyata dicek ke dokter nggak ada masalah, atau cemas, atau di saat mereka mungkin pas lagi posisi lagi ngekos gitu ya, merantau ngekos sendirian dan di kamar kos, terus muncullah ingatan-ingatan masa lalu yang tidak menyenangkan. Tadinya yang nggak pernah kepikiran karena kita aktivitas jadi kepikiran. Nah, biasanya kayak gitu tuh, jadinya semakin banyak deh klien-klien yang aware dengan kondisinya dan seeking for professional help ke psikolog. Ini sebenarnya aku lihat bagus ketika orang aware ya, Zahra ya, ketika orang aware tentang dirinya dia. Cuma ya agak kurang bagus aja kok nambah, maksudnya kok nambah, wah ini bahaya nih gitu. Artinya ini kondisi yang tidak baik untuk kesehatan mental nih gitu. Iya benar. Nah sebenarnya ini juga sih Zara, nambahnya ini karena orang-orang aware. Maksudnya jadi ketahuan gitu loh. Sebelumnya tuh ada, cuman tidak ketahuan. Karena sekarang kan jadi teknologi lebih masif gitu ya. Jadi sebenarnya naiknya tuh karena yang ketahuan dan nggak ketahuan sebelumnya, atau ya memang dari yang tingkatannya rendah jadi memang meninggi begitu. Masih belum tahu juga. Kayaknya perlu diteliti lagi sih. Kayak gitu. Tapi memang pandemi merubah banyak pola hidup orang. Benar. Sama nih di Mapro sekarang juga karena pandemi, jadinya kan terbatas juga ya praktek-prakteknya ya. Iya. Jadi harus latihan juga konseling online. Kalau sebelumnya kan waktu zamanku kita nggak ada ya namanya konseling online tuh. Iya, harus tatap muka gitu kan. Iya benar. Nah sekarang juga sepertinya ada deh latihan atau mata kuliah untuk konseling online. Kayaknya perlu, tapi dalam persepsiku perlu dikaji lagi sih, karena mungkin orang ingin konseling itu ingin ada keberadaan orang nggak sih? Iya. Ini salah satunya ya, salah satunya. Benar. Ingin ada keberadaan orang dan ada orang yang dia lihat tampak dan dia mendengarkan keluh kesahnya dia, gitu. Tapi ya karena pandemi ini kita hanya bisa secara online saja gitu.
Ya mungkin perlu dikaji lagi sih, maksudnya ke efektivitas, iya nggak sih? Benar-benar. Karena kan terbatas juga ya, Zraya, ya. nggak bisa dalam. Itu kalau bukan konseling, kalau misalnya kayak hanya, nah ini kita buat podcast ini Zoom, terus kita ngobrol-ngobrol atau teleponan itu ya itu hal biasa gitu loh. Dari dulu juga kita udah bisa teleponan gitu. Tapi kalau dalam konseling ini kan hal yang beda. Ini bukan sebatas ngobrol doang gitu loh dalam konseling ini. Ini bukan ngobrol, ini bukan ngobrol dan ngomong nongkrong sama teman-teman ya. Enggak, itu hal yang lebih konseling itu. Benar-benar seperti itu. Cuma ya masing-masing dari kita, masing-masing dari individu ya perlu untuk adaptasi juga sih gitu loh. Adaptasi, walau misalnya butuh konseling tapi tidak bisa tatap muka dan bisanya hanya online, ya kita perlu adaptasi dengan konseling online. Benar. Dan ada beberapa yang belum siap juga untuk tatap muka, akhirnya memilih online. Gitu. Ya bisa meningkatkan satu sisi, ada kelebihannya juga sih gitu. Yes, benar sekali. Gitu. Ada rencana mau ke S3 nggak, Zar? Pasti, karena sekarang karena kan sekarang saya dapat amanah baru nih, jadi akademisi. Nah, salah satu persyaratannya adalah melanjutkan studi sampai ke doktoral. Gitu deh. Jadi tadinya yang bercita-cita hanya menjadi bukan hanya ya, menjadi psikolog praktik dari awal banget tuh pengennya praktik. Ternyata kok takdir Allah mengantarkan saya jadi akademisi, yang mau nggak mau harus sekolah lagi nantinya. Nggak apa-apa, Zahra. Karena ketika nanti kamu S3, saya undang lagi kamu kering di sini. Cerita tentang S3 ya, gitu. Iya, benar. Gitu. Nggak apa-apa, kamu lanjutkan saja gitu. Karena aku akan ada bahan baru. Wah. Ya doakan saja ya teman-teman agar bisa survive. Amin. Semoga bisa lanjut ke S3, semoga lancar pekerjaannya Zahra gitu. Dan semoga karena pandemi ini itu memberikan kita insight yang baru dengan pola hidup, dengan kesehatan mental kita, yang ya aku rasa orang-orang masyarakat sekarang itu mulai banyak yang aware kok tentang kesehatan mental, apalagi kesehatan mental dirinya dia sendiri gitu. Seperti itu. Yes. Ini kita jadi melebar sekali ya, Zra, ya, nggak masalah ya. Nggak apa-apa gitu. Karena kan kata demi kata podcast ini itu motonya kan berpetualang dengan cerita. Jadi ya kemana-mana malah bagus. Karena berpetualang gitu. Menarik. Gitu. Oke deh, Zahra. Mungkin sekian dulu aja ya, Zahra, ya sharing kita ya. Yes. Supaya pendengar juga tidak terlalu lama. Nanti kalau kita lanjutin ini 2 jam ya, kasihan tuh. Bosan nanti. Iya, mungkin nanti ketika ada kesempatan lain lagi kita akan membicarakan topik yang lain lagi yang lebih seru. Yes. Seperti itu. Zahra, terima kasih banget udah menyediakan waktunya kali ini. Maaf weekend aku gangguin. Masalah, terima kasih banyak Ezra sudah diajakin ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih para pendengar yang sudah bersedia mendengarkan hingga sejauh ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.